Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menyelami perjalanan epik selama 300 tahun yang membentuk perjanjian baru, kitab suci yang menjadi dasar iman Kristen. Topik ini akan dibahas ke dalam 3 episode video dan kami sarankan Anda untuk menonton semua episode video sehingga memahami dengan lebih menyeluruh kanonisasi perjanjian baru. Dari kematian Yesus hingga kanonisasi resmi oleh gereja di Roma, kita akan mengungkap tokoh-tokoh heroik, gereja-gereja awal yang bertahan di tengah penganiayaan, bahasa yang digunakan, dan proses panjang hingga Alkitab yang kita kenal sekarang terbentuk. Siap untuk petualangan sejarah yang mendebarkan? Mari kita mulai. Setelah Yesus disalibkan sekitar tahun 33 di Yerusalem, para muridnya yang disebut rasul mulai menyebarkan ajarannya. Mereka percaya Yesus adalah Mesias yang bangkit dari kematian, dan misi mereka adalah mewartakan kabar baik atau Injil. Namun, mereka tidak hanya berkhotbah, banyak di antara mereka menuliskan kesaksian, ajaran, dan surat untuk memperkuat iman jemaat Kristen awal. Perjanjian baru ditulis dalam Yunani Koine, bahasa universal di Mediterania Timur pada abad pertama, mirip seperti bahasa Inggris global saat ini. Yunani Koine adalah bahasa sederhana, bukan Yunani klasik yang rumit, sehingga mudah dipahami oleh rakyat biasa. Mengapa Yunani Koine? Setelah penaklukan Alexander Agung 305 sampai 323 SM, Yunani menjadi lingua franca. Para rasul menulis dalam bahasa ini untuk menjangkau audiens luas, dari orang Yahudi hingga non-Yahudi, Gentiles. Misalnya, Injil Markus ditulis dengan gaya sederhana untuk orang-orang biasa, sedangkan Injil Yohanes lebih puitis. Beberapa bagian kecil, seperti kutipan perjanjian lama dalam Injil Matius, mungkin dipengaruhi bahasa Aramaik atau Ibrani, bahasa yang digunakan Yesus dan orang Yahudi saat itu. Namun, naskah asli perjanjian baru tetap dalam Yunani. Ketika kekristenan menyebar ke barat, terjemahan Latin seperti Vulgata, diterjemahkan oleh Hieronymus akhir abad keempat, mulai dominan. Di timur, terjemahan Suryani, Peshitta, dan Koptik digunakan oleh gereja-gereja lokal. Pilihan Yunani Koine menunjukkan bahwa kekristenan awal adalah gerakan inklusif. Para rasul ingin pesan Yesus sampai ke semua orang, bukan hanya elit terpelajar. Ini seperti menulis buku suci di bahasa pasar agar semua orang bisa membaca. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh penting yang menulis perjanjian baru. Petrus. Petrus adalah pemimpin para rasul, dianggap sebagai batu karang gereja, Matius 16:18. Ia menulis 2 surat yaitu 1 dan 2 Petrus, yang berfokus pada ketabahan di tengah penderitaan. Petrus menghadapi penganiayaan berat dan konon disalib terbalik di Roma sekitar tahun 64 di bawah Kaisar Nero. Petrus adalah satu pendiri dan pelayan di gereja Yerusalem, Antiokhia, dan Roma. Paulus dulunya Saul, penganiaya Kristen, bertobat setelah bertemu Yesus dalam penglihatan, Kisah Para Rasul 9. Paulus menulis 13 surat, seperti Roma, Korintus, Galatia, yang menjadi pilar teologi Kristen. Ia melakukan perjalanan misionaris, dipenjara, dan akhirnya dieksekusi di Roma. Paulus merupakan tokoh penting yang mendirikan gereja di Filipi, Korintus, Galatia, Tesalonika, Efesus, dan beberapa gereja kecil lainnya. Surat Ibrani adalah kitab unik dalam Perjanjian Baru yang secara tradisi diyakini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Bapak-bapak gereja awal seperti Clemens dari Alexandria dan Origenes mendukung pandangan ini, meski mereka juga mengakui gaya bahasanya lebih indah dan sistematis dibanding surat-surat Paulus lainnya. Lalu mengapa dalam Alkitab modern namanya tidak tertulis dari Paulus? Karena sejak abad keempat muncul keraguan. Paulus biasanya memperkenalkan diri di awal surat,
sementara Ibrani langsung masuk ke pembahasan teologis yang dalam. Kitab ini seperti mahakarya Paulus yang anonim, ditujukan khusus untuk orang-orang Kristen Yahudi yang hampir meninggalkan iman karena penganiayaan. Dengan argumentasi yang memukau, penulis, entah Paulus atau murid brilian seperti Lukas atau Apolos, membuktikan bahwa Yesus adalah penggenapan sempurna dari seluruh sistem Yahudi. Dia lebih besar dari Musa, lebih mulia dari malaikat, dan menjadi imam besar abadi menurut peraturan Melkisedek. Ditulis sekitar tahun 60-an Masehi, sebelum bait suci hancur. Surat ini adalah mahakarya teologi yang menunjukkan keagungan Kristus sebagai pusat sejarah penyelamatan. Markus. Injil Markus dianggap sebagai Injil tertua dan paling singkat, ditulis oleh Yohanes Markus, yang didasarkan pada kesaksian Rasul Petrus. Injil ini ditujukan untuk pembaca non-Yahudi, terutama orang Romawi, dengan gaya penulisan yang cepat dan penuh aksi. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang menderita, yang datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Uniknya, Injil ini memuat rahasia Mesias, di mana Yesus sering menyembunyikan identitasnya sebelum waktunya tiba. Diperkirakan ditulis sekitar tahun 570 Masehi, menjadikannya salah satu catatan terawal tentang kehidupan Yesus. Matius. Injil Matius secara tradisional diyakini ditulis oleh Matius, seorang mantan pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Injil ini ditujukan terutama untuk orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, dengan penekanan pada penggenapan nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias. Matius sering mengutip kitab suci Yahudi untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, sekaligus guru yang mengajarkan makna sejati hukum Taurat. Perkiraan tahun penulisannya sekitar tahun 80-90 Masehi, setelah kehancuran Bait Allah dengan struktur yang teratur seperti khotbah di bukit yang terkenal. Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan sepelayanan Rasul Paulus. Berbeda dengan Matius dan Markus, Lukas menulis untuk audiens Yunani Romawi, menekankan belas kasihan Yesus kepada orang-orang terpinggirkan seperti perempuan, orang miskin, dan orang asing. Injil ini juga menonjolkan peran Roh Kudus dan keselamatan yang universal, seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Karena merujuk kehancuran Yerusalem, banyak sarjana memperkirakan Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80-90 Masehi bersamaan dengan lanjutannya, yaitu Kisah Para Rasul. Yohanes. Yohanes adalah murid termuda yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat, dan Kitab Wahyu. Ia diasingkan ke Pulau Patmos di bawah penganiayaan Kaisar Domitianus, namun tetap setia menuliskan visinya tentang akhir zaman yang diberikan Tuhan. Yohanes adalah salah satu tokoh penting di dalam mendirikan dan melayani gereja di Efesus dan satu-satunya dari 12 rasul yang meninggal secara alami sekitar tahun 100 Masehi. Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus, pemimpin gereja Yerusalem, menulis surat Yakobus yang menekankan iman yang nyata melalui perbuatan. Ia dihukum mati oleh pemuka Yahudi sekitar tahun 62 M. Yudas bukan Iskariot. Surat Yudas ini pendek tapi padat berisi petir. Ditulis oleh Yudas, bukan Iskariot, melainkan saudara kandung Yesus sendiri. Isinya seperti alarm darurat untuk gereja abad pertama yang sedang disusupi ajaran sesat. Bayangkan, ada orang yang mengubah kasih karunia Allah jadi alasan untuk hidup semau gue, pesta pora, imoralitas, bahkan menolak otoritas pemimpin rohani. Yudas murka dan mengutip kitab-kitab Yahudi non-Alkitab seperti kitab Henoch untuk memperingatkan mereka. Uniknya, surat ini jadi bukti bahwa gereja awal punya perjuangan nyata melawan kekristenan abal-abal. Ditulis sekitar tahun 60 dan 80 Masehi,
pesannya tetap relevan hari ini. Waspadalah terhadap guru-guru palsu yang menjual mimpi murah. Para murid ini bukan cendekiawan terpelajar, melainkan nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Tulisan mereka lahir dari iman yang kuat di tengah ancaman maut. Bayangkan menulis surat tentang harapan sambil bersembunyi dari tentara Romawi, itu adalah keberanian luar biasa. Kita akan melanjutkan pembahasan lebih jauh tentang kanonisasi Perjanjian Baru di episode kedua, khususnya di abad kedua, dan membahas lebih banyak dengan tokoh-tokoh penting seperti Ignatius, Polikarpus, Irenaeus, dan lainnya yang memperjuangkan tulisan-tulisan para rasul, termasuk tokoh kontroversial seperti Marcion yang pada akhirnya disebut sebagai tokoh bid'ah. Terus ikuti channel kami dan subscribe apabila Anda tertarik dengan video dengan topik-topik ini, khususnya untuk video episode kedua dan ketiga dari topik kanonisasi Perjanjian Baru.